Pemirsa, hakim telah menjatuhi vonis bebas kepada dua terdakwa tragedi Kanjuruhan dan vonis 1 bulan 6 bulan penjara, 1 tahun 6 bulan penjara maksud kami, kepada mantan dan Ki Brimob Polda Jawa Timur dalam sidang vonis Kamis kemarin. Kita akan berbincang langsung terkait vonis bebas yang diberikan hakim dengan kuasa hukum keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat. Selamat pagi, Pak Imam. Ya, selamat pagi Mbak Gemai. Ya, Pak Imam, ada dua polisi terdakwa di vonis bebas, yaitu AKP Bambang dan juga Wahyu. Bagaimana tanggapan dari pihak kuasa hukum keluarga? Ya, memang sejak awal Mbak Gemai, dasar dari persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya kan LP model A, ya, LP yang dibuat oleh petugas yang terimbas tragedi Kanjuruhan, ya. Itu kita sudah menduga bahwa nanti jalannya persidangan itu akan banyak kejanggalan-kejanggalan yang akan terjadi. Ternyata kan sudah terbukti, mulai dari kita rekonstruksi itu diadakan di lapangan Polda Jatim, tanpa melibatkan keluarga, juga dalam rekonstruksi itu tidak ada sama sekali anggota Brimob yang menembakkan gas air mata ke arah tribun secara vertikal, tetapi mereka hanya mengaku menembakkan gas air mata secara horizontal ke lapangan, ya. Artinya sudah sejak awal kita akan menduga hasilnya seperti ini. Kemudian juga proses ekshumasi, ya, Dr. Nabil juga menyatakan sebab kematiannya karena benda tumpul, ya. Padahal kita tahu klien kita Mas Deviato ini, dua orang anaknya ini meninggal bukan di pintu 13 karena terinjak-injak, tapi di tribun berdiri, ya. Mereka bersih, ya, mayatnya bersih, cuma mukanya membiru, mulutnya keluar busa, kemaluannya keluar air kencing, matanya merah. Jadi nggak ada sama sekali bekas, ya, injak-injakan kaki atau sepatu. Padahal kita tahu bahwa sebelum big match itu kan turun hujan di Stadion Kanjuruhan. Tentu kalau terinjak-injak itu akan ada bekas sepatu di kaosnya. Tapi ini kan enggak, ya. Dari berbagai kejanggalan-kejanggalan itu kemudian berlanjut dengan penerapan pasal 359, 360, ya, karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal. Kan luar biasa, ya. Alpa 135 nyawa melayang, meninggal sia-sia. Tentu siapapun masyarakat Indonesia secara rasional, secara logika nggak akan bisa menerima itu, ya. Kemudian juga proses pengadilan diadakan di Pengadilan Negeri Surabaya, bukan di tempat kejadian perkara, yaitu di Pengadilan Negeri Kepanjen, karena faktor indikasi ada kericuan. Jadi pertimbangannya itu. Padahal kita tahu bahwa supporter Arema sama supporter bonek Persebaya Surabaya ini kan sampai ini hari kan masih adalah ganjal-ganjal untuk mereka bertemu secara langsung. Kemudian akhirnya apa? Persidangan itu terbuka terbatas, ya. Tidak semua orang bisa mengakses, tidak semua media bisa mengakses. Artinya apa? Transparansi, kontrol masyarakat, ya, untuk menjaga objektivitas jalannya persidangan itu akhirnya nggak terpenuhi. Padahal kita tahu bahwa seharusnya persidangan itu terbuka untuk umum, jadi bebas siapapun terutama keluarga bisa mengikuti jalannya persidangan. Kemudian ditambah lagi Mbak Gemma, yang mendampingi 3 anggota yang kemarin 2 bebas, 1 kena 1 tahun itu, ya, 5 bulan kalau nggak salah, itu kan anggota Polda Jatim, Bitkum, ya. Kan ini terasa aneh, ya. Bagaimana kemudian institusi Polda Jatim menetapkan mereka sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan mereka sendiri yang mendampingi di proses pengadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tentu itu bertentangan dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Karena yang hanya boleh berpraktek di pengadilan itu adalah seorang advokat. Tentu seorang advokat pun itu melalui proses, artinya mereka nggak ujuk-ujuk kemudian melakukan pembelaan di pengadilan melalui PKPA, Pak Imam, dan maaf saya potong. Dua terdakwa divonis bebas dan satu terdakwa divonis ringan, ya, 1,5 tahun penjara. Kira-kira apakah kuasa hukum keluarga korban ini akan mengajukan banding dan apakah kesemua tervonis ini yang akan dibanding? Enggak, artinya kan gini Mbak, kalau korban ini kan inline dengan diwakili oleh jaksa penuntut umum, ya, pengacara negara. Tentu kewenangan banding itu ada di JPU, ya. Tetapi kita juga nggak berharap penuh, artinya apakah JPU kemudian melakukan banding atau tidak. Tapi kita akan mendorong itu, ya. Kemudian juga kita akan menghubungi Komisi Yudisial, ya, karena proses persidangan ini kan terasa janggal, ya.
ada sesuatu yang kemudian harus kita laporkan ke Komisi Yudisial supaya kemudian Komisi Yudisial lebih efektif ya tentang jalannya persidangan ini, karena akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat ya, keluarga korban ya. Mereka kan sangat kecewa dengan putusan bebas, putusan 1 tahun 6 bulan ya toh. Ya itulah yang terjadi ya. Juga kita tahu Mbak, tersangkanya kan hanya di tingkat tengah, mastermind-nya belum, eksekutor di lapangan belum. Terus si Hardian Lukito, ex-direktur LIP juga sampai ini hari nggak naik-naik prosesnya, iya toh. Jadi baik Pak Imam, kita akan mendengarkan juga ini pernyataan dari Anton Sanjoyo selaku TGIPF yang mengatakan bahwa mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta kasus Kanjuruhan, Anton Sanjoyo juga menilai vonis hakim yang dijatuhi oleh hakim adalah absurd. Hakim tidak mempelajari khusus ataupun kasus secara penuh dan ia menyayangkan tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab atas kasus ini. Kita akan melihat bagaimana tanggapannya. Sistem keadilan di Indonesia ini absurd ya, di luar nalar, di luar logika. Saya yakin hakim-hakim itu tidak pernah mempelajari kasus Kanjuruhan secara penuh. Jadi ada tembakan gas air mata ke tribun yang jumlahnya lebih dari 20 dan menewaskan 135 orang. Apa mereka itu nggak tahu itu angka 135 itu besar? Kalau para polisi itu katakanlah bebas, mereka tidak bersalah. Lalu yang bersalah hanya Suko Sutrisno, Abdul Haris, dan 1 orang polisi. Lalu dengan hukuman yang menurut saya juga sangat... Oke Pak Imam, Mas Anton mengatakan bahwa menilai absurd vonis dari hakim. Kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus Kanjuruhan ini Pak Imam? Ya ini kan rangkaian Mbak. Artinya peristiwa ini nggak dadakan kemudian hakim itu memutus seperti itu. Ini kan di awal sudah, dugaan saya sudah pengkondisian ya. Mulai dari pasal, dari para terdakwa. Kemudian kita tahu juga begitu banyak anggota yang menjaga jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tentu kalau saya melihat sih ya hakimnya sebenarnya di awal itu objektif, tetapi kemudian di ujungnya itu ada semacam framing ya kemudian yang memaksa hakim ini kemudian memutuskan dengan secara yang tidak sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan. Karena kita tahu Mbak, di fakta persidangan itu Abdul Haris kan sudah menyatakan over ticketing itu disebabkan atas permintaan siapa ya toh. Kemudian juga Suko itu juga menyatakan bahwa siapa yang memulai pemukulan ke supporter. Kemudian juga pada saat 8 saksi anggota Brimob itu kan kemudian dipertontonkan di persidangan itu tembakan anggota Brimob yang ke tribun, tetapi mereka tidak mengaku itu tembakan dari anggota Brimob. Kan ini sebenarnya di dalam fakta persidangan tidak terungkap, tetapi pada saat mau memutuskan itulah kemudian hakim menurut saya tidak bebas ya, tidak independen ya. Nah, itulah sesuatu yang harus KY turun ya untuk menyelidiki ya, ada apa ini kan gitu Mbak. Oke, baik Pak Imam, maaf harus saya potong, berarti memang ada aja kecurigaan tidak objektif untuk hakim dan diharapkan juga JPU mengajukan banding kepada 3 terpidana.